Intinya ya, isekai yang selama berapa tahun kebelakangan ini tuh meledak, sedang booming-boomingnya. Anime yang kalau nggak di zaman medieval, terus dia itu jadi mau, kalau nggak dia jadi super power, kalau nggak dia masuk di dunia game. Udah yang kayak gini ya. 4 ini tadi, yang kayak gini, isekai yang modelnya kayak gini nih, itu yang nggak bisa aku tonton. Kalau aku bener-bener bisa suka, aku tergugah, aku mau nonton. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oh, keren Nesan, selamat datang kembali di Speak. Jadi kali ini tuh aku mau sharing aja lah sebenarnya ya. Cuma mau menjawab, waktu itu ada pertanyaan di kolom komentar dari Faris Fatahillah sama Nadim Kun ketika aku bahas bahas itu headline news kalau nggak salah ya. Aku bilang itu kalau aku nggak bisa nonton anime bergenre isekai. Aku punya alasannya dan akan aku jelaskan lah ya. Mungkin maksudnya kelihatan lah dari judul sama thumbnail. Aku tuh sebenarnya mau minta tolong sebenarnya. Bener-bener minta tolong buat kalian yang memang menikmati genre ini, genre isekai. Aku minta tolong banget, bantu aku untuk bisa menikmati genre ini. Dan gak cuman isekai aja, beberapa genre anime lainnya yang selama aku menjadi otaku dari tahun 2012 itu merasa kalau ketemu anime yang modelnya kayak gini, genrenya kayak gini tuh selalu aku skip. Itu akan aku sebutkan dan aku jelaskan genre-genrenya apa aja, alasannya apa. Ini kita sharing aja, ngobrol-ngobrol aja. Aku cuman pengen ngomongin point of view-ku, sudut pandangku. Nggak mutlak, nggak pasti bener gitu ya. Setiap orang itu punya preferensi dan punya pilihannya masing-masing. Jadi kalau kalian punya pendapat kalian pribadi, nggak masalah, taruh aja di kolom komentar. Kita diskusi hangat sama-sama. Oke? Langsung kita mulai seperti biasa. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai seperti biasa. Sebagai sahabat cinta anime, sebagai semangat aku, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup ramai sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Ada 4 genre anime selama ini ya yang aku jadi otaku dari 2012. Cuman kalau dibilang ngikutin anime sebenarnya tanpa sadar tuh dari aku SD ya, dari 2007 itu udah ngikutin. Kurang lebih ada 4 genre anime yang selalu aku hindarin buat aku tonton. Pertama ya isekai. Aku sebenarnya kan agak bingung dan agak rancu. Definisinya seperti apa? Aku lihat dari Wikipedia, ini paling gampang aja lah ya, paling umum aja lah Wikipedia. Meskipun ya benar salahnya pas tidaknya konteksnya itu bisa diperdebatkan. Wikipedia itu bilang pokok ini adalah sebuah subgenre anime di mana karakternya itu berpindah ke sebuah dimensi dunia lain, entah itu dimensi paralel, entah sebuah dimensi yang fiksi atau dimensi virtual. Oke, jadi isekai seperti itu ya. Berarti kan sebenarnya bisa kita bilang isekai itu cukup luas. Mau anime yang kayak Mushoku Tensei gitu iya, mau Gakuin gitu iya, tapi anime yang kayak Hataraku Mau sama film Spirited Away itu juga isekai gitu kan. Berarti intinya dia berpindah ke sebuah dimensi lain yang bukan dimensi nyata tempat kehidupannya dia berada. Berarti kan sebenarnya cukup luas kayak tadi aku bilang. Nah, ini akan aku batasin dulu nih, isekai yang nggak bisa aku tonton itu yang seperti apa. Intinya ya, isekai yang selama berapa tahun kebelakangan ini tuh meledak, sedang booming-boomingnya. Anime yang karakter utamanya itu cowok yang pindah ke dunia lain, entah dunia game ataupun dunia fiksi apapun gitu ya, fantasi segala macamnya. Dan dia itu meriset kehidupannya dengan tema kalau nggak di zaman medieval, terus dia itu jadi mau, kalau nggak dia jadi super power, kalau nggak dia masuk di dunia game. Udah yang kayak gini ya. 4 ini tadi, yang kayak gini, isekai yang modelnya kayak gini nih, itu yang nggak bisa aku tonton. Jadi isekai ini alasanku itu ini ya, bukan karena animenya jelek atau temanya itu mengada-ngada atau gimana lah ya, kok nggak akan insulting. Alasanku kenapa aku nggak suka isekai karena nggak tergugah. Udah itu cara yang paling pantas. Aku kasih perumpamaan ya, aku kasih contoh. Misal kayak gini, misal kalian itu jalan ke sebuah katakanlah sentra makanan gitu ya, ke sebuah sentra kuliner atau misal ke mall gitu barangkali. Pokok di sebuah tempat yang penuh atau ramai dengan restoran atau warung makan atau depot atau apapun kalian menyebutnya. Oke, bayangkan aja lah kalian berada di sebuah lorong gitu ya, terus kiri kanannya itu penuh dengan stand-stand penjual makanan. Oke, nah kalian itu ketika di sana udah punya pikiran, udah punya kayak oke, aku mau makan makanan ini di restoran ini dan itu lokasi restorannya di ujung sana. Nah ketika jalan karena harus menyusuri lorongnya sampai ke ujung tadi, kiri kanan kan penuh dengan stand makanan ya. Misal ada sate gitu lah ya, katakan ada sate ayam, ada soto, ada pangsit mie, dan lain sebagainya. Banyak banget. Tapi katakanlah kalian itu pengen makan nasi goreng di sebuah restoran ini tadi yang ada di ujung lorong. Nah,
Ketika kalian ngelihat semua stand makanan lainnya ini tadi, apa yang ada di pikiran kalian? Nggak kepikiran apa-apa kan? Kalian nggak akan bilang, oh ya pasti enak. Kalian juga nggak akan bilang, ih nggak enak. Karena kalian memang belum pernah nyoba. Dan ketika kalian lihat, kalian nggak tergugah. Betul? Udah, itulah perumpamaannya. Itu perumpamaan yang paling pantas, paling pas menurutku ya. Aku tuh mikir gimana caranya aku bisa nyampein perasaanku terhadap anime isekai. Itu yang seperti ini. Dari aku ngelihat poster atau misal trailer itu ya, itu aku nggak pernah sedikit pun tergugah, entah kenapa gitu loh. Satu-satunya anime isekai yang pernah aku tonton secara nggak sengaja dan secara nggak sadar itu Excel World. Itu bener-bener ketika itu awal-awal aku ngikutin anime sih, maksudnya bener-bener panas-panasnya ngikutin anime tahun berapa ya? 2013 atau 2014 itu. Aku ngelihat posternya, aku kira ini bakal kayak Tokusatsu, jadi di kehidupan nyata tapi terus bisa berubah, Henshin gitu, punya armor. Aku kira kayak gitu, tapi ternyata dunia virtual di game Excel World. Tapi jujur karena memang episode satunya itu cukup menarik dan relatable gitu dengan kehidupanku, sehingga akhirnya aku putusin aku lanjutin. Kayak maksudku kadang dalam hati itu aku bisa bilang, aku yakin kok ceritanya bagus gitu. Bukan berarti jelek, sekali lagi gak jelek. Aku yakin ceritanya bagus. Tapi setiap kali aku ngelihat poster atau trailernya, begitu aku udah ngerasa ini isekai yang kayak tadi yang aku jelasin itu kriterianya, aku udah kayak. Dan makanya tadi aku bilang di awal sama di thumbnail, aku minta tolong, bener-bener minta tolong buat kalian yang ngikutin anime isekai ya, yang suka, jadilah sales kali ini. Aku minta tolong buat kalian yang berbaik hati bisa mempromosikan gitu lah kurang lebihnya, menawarkan ke aku, ini loh anime isekai itu bagus gitu, anime isekai itu kayak gini supaya aku tertarik. Karena aku bener-bener dalam titik itu merasa kalau aku bisa suka, aku mau. Paham maksudku ya? Kalau aku bener-bener bisa suka, aku tergugah, aku mau nonton, aku mau gitu loh. Tapi memang kayak itu tadi, aku nggak ngerti apa yang salah dengan diriku, tapi dalam diriku sendiri itu kayak nggak tergugah sama sekali ketika melihat anime isekai. Yang kedua, genre anime yang nggak bisa aku tonton itu thriller. Aku bisa nonton horor tapi aku nggak bisa nonton thriller. Mungkin sebenarnya lebih tepatnya aku itu nggak bisa nonton anime yang psychological thriller. Yang thrillernya tuh pakai apa ya? Yang bikin disturbing, yang nggak enak buat psychological, yang sedikit mikir dan menyiksa batin. Karena sebenarnya aku pribadi itu nggak ada masalah, bukan nggak ada fobia darah atau takut dengan yang moncrot-moncrot gitu ya. Misal kayak aku dari balita tuh mainanku Mortal Kombat, organ dalam tubuh itu moncrot kemana-mana, itu aku chill-chill aja gitu, nyantai. Ketika orang lain kayak gitu, aku santai aja. Tapi kalau sebuah karakter dalam sebuah cerita itu berada dalam kondisi di mana dia itu nggak mau untuk mati, atau dia tuh dipaksa dalam sebuah kondisi di mana dia itu harus membunuh orang lain gitu ya barangkali. Misal kayak film Saw, misal kayak Final Destination, itu yang mungkin aku nggak bisa nonton. Mungkin aku nggak nyaman melihat orang dalam kondisi seperti itu tadi. Tapi kalau untuk sadis-sadisannya, organ perut, organ kepala, dan darah-darah segala macamnya itu sebenarnya aku nggak masalah. Sekali lagi, thriller itu salah satu genre yang nggak bisa nonton, dan aku pastikan nggak akan pernah aku bahas di Sound Speak. Yang ketiga, anime bergenre mecha. Itu aku juga nggak bisa nonton. Satu-satunya anime bergenre mecha yang pernah aku tonton, bener-bener aku nikmatin, itu adalah Kenzen Robo Daimi Dollar. Ini pasti banyak yang nggak ngerti, ini tahun berapa? 2013 atau 2014 ini anime. Pernah lihat ya penguin ekornya di depan itu, segede-gede gaban kayak pakai Viagra, pernah lihat ya? Itu doang, Kenzen Robo Daimi Dollar doang. Dan itu aku nontonnya juga karena ecchinya, bukan karena mekanya. Aku pribadi tuh ya sekali lagi sama kasusnya kayak isekai tadi, nggak bisa tergugah melihat seorang manusia yang menjadi pilot di dalam sebuah tubuh mesin raksasa, sebuah robot raksasa, terus mereka harus bertempur di udara, tembak-tembakan sampai keluar angkasa. Mungkin kalian suka gitu, mungkin ada dari kalian yang suka, ada dari kalian yang menikmati, ada dari kalian mungkin nggak masalah. Tapi buat aku pribadi itu ya sama, kayak nggak dapat feel-nya gitu, nggak ada adrenalinnya, nggak ada kayak wih keren banget ya, itu nggak ada gitu. Sehingga ya itu tadi, mecha itu juga salah satu anime yang nggak bisa aku tonton juga. Yang terakhir, harem, aku nggak bisa nonton anime harem. Dalam artian gini, ini juga ada kriterianya, ada batasannya, cuman mungkin agak blurry, agak nggak jelas, agak klise. Aku tuh nggak nyaman, ini bener-bener nggak nyaman ya. Aku nggak suka dengan cerita anime yang haremnya itu nggak ada satu pasangan buat karakter utamanya. Maksudnya misal ini aku kasih contoh langsung aja, gampang lah ya.
High School DD, High School DxD ya, itu kan harem ya. Ya kan si Issei kan punya banyak banget cewek-cewek. Cuman kan kita first glance aja ya, sekilas melihat season 1-nya aja dari poster atau trailernya kita tahu pasti kalau pasangannya si Issei itu Rias. Nah kalau yang kayak gini itu aku masih bisa ngikutin. Dan beberapa anime harem misal kayak School of the Dead, Monster Musume no Hiro Nichijou, Kanokon, dan ada beberapa lagi lainnya itu aku masih bisa nonton karena aku bisa mengidentifikasi dengan jelas karakter utamanya itu pasangan ceweknya itu siapa. Cuman misal kayak kalau animenya itu karakter utamanya terus menganggap semua haremnya itu ya cuman harem gitu ya, cuman buat apa ya, kayak koleksi gitu ya, itu aku nggak bisa nonton. Entah kenapa gitu, kayak hati nuraniku itu bergejolak untuk nonton yang kayak gituan. Jadi harem itu juga aku nggak bisa nonton, tapi dengan batasannya yang kayak itu tadi. Jadi itu aja untuk diskusi hangat kali ini. Bener-bener diskusi, aku bener-bener mau ngobrol aja, mau ngasih tahu itu tuh loh, anime-anime gak akan aku bahas gitu lah. Mungkin aku sempat kepikiran ya, nostalgia itu kan aku mau update tuh segmen nostalgia. Aku itu sebenarnya udah ngelis banyak banget anime-anime lawas yang mungkin kalaupun aku sebut judulnya tuh kalian kayak hah anime apa, tapi belum bisa aku keluarin karena jujur aku memang agak bingung mau milih yang mana. Mungkin ini mungkin aja ya. Selanjutnya ini nostalgianya aku keluarin Excel World dulu aja lah, karena tadi udah aku bahas gitu ya, jadi mungkin lebih hangat momentumnya tuh ada karena tadi aku sudah bahas Excel World. Jadi itu aja untuk video kali ini. Ini preferensiku pribadi. Kalau kalian punya pendapat, preferensi yang berbeda, nggak masalah, kita diskusi sama-sama, taruh aja di kolom komentar, nggak usah toksik. Silahkan di like videonya. Kalau kalian pengen bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar. Aku ingin tahu gimana pendapat opini kalian. Silahkan di share juga ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundspeak. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Iterashi minasan.